Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Kaligiogiswara dengan nomor NIM 21802244001, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menerangkan Organizational Introduction Text yang menganalisis PT Kalbi Farma. Kalbi Farma merupakan perusahaan kesehatan terbesar di Asia Tenggara. Visi Kalbi adalah menjadi dominan dalam bisnis kesehatan di Indonesia dan menjadi permainan dalam pasar global dengan brand yang kuat, peningkatan melalui manajemen yang bagus dan teknologi canggih. Misi Kalbi adalah meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Nilai utama dari Kalbi adalah integritas kerjasama yang kuat, inovasi, dan memberikan yang terbaik untuk konsumen. Departemen PT Kalbi Farma meliputi General Manager yang mengatur dan memimpin jalannya operasional di kantor, yaitu berdasarkan visi dan misi yang ditentukan, ia bisa mengawasi dan perekrutan pelatihan dan pembinaan manajer yang baru. Yang kedua ada Dewan Komisaris, yang ketiga ada Dewan Direksi, keempat Komite Audit, kelima Audit Internal, keenam Komite Remunerasi, ketujuh Komite Resiko Usaha, kedelapan Sekretaris Perusahaan, kesembilan Hubungan Investor, dan 10 Manajemen Resiko. Yang kedua, model pekerjaan PT Kalbi Farma yaitu meliputi perusahaan internasional yang memproduksi farmasi, suplemen, nutrisi, dan layanan kesehatan yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam-macam bahan farmasi, dan jadi PT Kalbi Farma ini pekerjaannya memproduksi sebuah obat-obatan dan macam farmasi lainnya. Analisis using organization concept, yaitu konsep organisasi. Dalam melakukan kegiatan usahanya, PT Kalbi Farma memiliki struktur organisasi sehingga alananya roda perusahaan dapat terarah dengan baik. Adapun struktur organisasi PT Kalbi Farma adalah sebagai berikut. Struktur organisasi PT Kalbi Farma meliputi General Meeting, General Management, General Business, dan General Creative Committee. Direksi tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan pengawasan atas kebijakan yang ditetapkan oleh direksi dalam mengelola person serta memasukkan nasihat pada direksi. Yang kedua, mengadakan pertemuan secara berkala guna membahas berjalannya operasional person. Yang ketiga, mengusulkan dan menunjuk calon anggota Dewan Komisaris dan direksi yang akan bekerja di tahun berikutnya. Selanjutnya, tugas Komite Audit sebagai berikut. Yang pertama, mendorong terciptanya struktur pengadilan internal yang memadai. Yang kedua, meningkatkan kualitas transparansi dan laporan keuangan. Yang ketiga, melakukan kajian atas lingkup dan kesesuaian audit eksternal dan kewajaran honorium audit eksternal serta independensasi dan objektivitas audit eksternal. Yang terakhir, membuat surat dan membuat penjabaran tugas dan tanggung jawab komite audit untuk tahun buku yang bersangkutan sesuai yang dibutuhkan. Organizational Introduction Text kedua, yaitu meliputi analisis menggunakan struktur organisasi. PT Kalbi Farma menggunakan pengelolaan perseorangan dilakukan oleh direksi, sementara Dewan Komisaris melakukan pengawasan yang memadai terhadap kinerja pengelolaan perusahaan. Namun demikian, kedua mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perseorangan dan dalam waktu panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kesamaan persepsi yang terdiri dari visi dan misinya. Dewan Komisaris dibantu oleh 4 komite yang untuk pelaksanaan tugasnya direksi telah dibentuk struktur organisasi yang efektif. Struktur yang dibentuk komite tersebut yaitu meliputi rapat umum, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Komite Internal, Komite Nominasi, Sekretaris Perusahaan,
Komite Resiko Usaha, Hubungan Internal, Komite GCG, dan Unit Kerja Manajemen. Selanjutnya ada analisis menggunakan komunikasi organisasi. Yang pertama, upward. Komunikasi ke atas terlihat dari kepuasan antar karyawan yang bekerja dalam PT tersebut. Adanya pengurangan karyawan yang sudah tidak layak untuk bekerja di dalam PT tersebut, dan saran dan pesan untuk memberikan masukan kepada atasan atau kepada kepala PT. Yang kedua, downward, yaitu komunikasi ke bawah yang dilakukan PT Kalbe, yaitu memberikan kesempatan para pekerja karyawan untuk memberikan evaluasi atau masukan yang dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga ada bisnis. Di dalam PT Kalbe Farma, dalam melakukan komunikasi bisnis melalui mengembangkan produknya dengan jual beli dan mempromosikan suatu produk keluar dan mendistribusikan produk-produk di luar dari PT Kalbe Farma. Yang keempat ada informal. Komunikasi informal dari PT Kalbe biasanya dengan cara para karyawan-karyawan atau pegawai yang bergabung di dalam PT akan mengadakan acara yang tentunya untuk hiburan dan fun gathering. Yang terakhir ada interpersonal. Komunikasi interpersonal yang terjadi yaitu informasi dari suatu orang ke orang yang lain ada di dalam PT tersebut. C. Analisis menggunakan organizational behavior. PT Kalbe Farma sudah memiliki serta menerapkan budaya pekerja dalam organisasinya, yaitu budaya kerja disiplin, budaya kerja unity atau kerja shift, budaya kerja respect, memberikan penghargaan kepada karyawan, kerja integrity, memberikan peraturan positif kepada karyawan, kerja excellent, menuntut agar pekerjaan dapat ditekuni, dan yang terakhir, budaya kerja inovatif. Dan PT Kalbe Farma sendiri mempunyai Panca Sarda Kalbe yang kini menjadi pedoman bersikap dan bertindak bagi seluruh karyawan Kalbe Group. Yang D ada analisis menggunakan organizational development, yaitu analisis PT Kalbe Farma dalam bidang organizational development melalui tanggung jawab atas sistem evaluasi pekerjaan, memberi nasihat tentang desain pekerjaan, deskripsi kerja, penilaian kerja yang benar, untuk mengidentifikasi peluang peningkatan kinerja melalui misalnya melakukan diagnosis internal, tinjauan proses atau sistem, memahami hambatan dan solusi yang mungkin dilakukan, atau melakukan penelitian eksternal ke dalam praktik yang baik dan ide-ide terbaru. Dan yang terakhir ada berkonsultasi dengan manajemen senior untuk merumuskan semua kebijakan perusahaan agar mencapai tujuannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.